Salon itu berdiri di sebuah gang kecil di pinggiran pusat kota Manado. Papan namanya sudah kusam, huruf-hurufnya setengah pudar karena hujan dan panas tropis. Tapi lampu neon kecil di atas pintu selalu menyala seolah menantang malam. Di dalam, udara hangat bercampur aroma minyak rambut dan kopi sisa pelanggan. Meja kasir berjajar dengan sampul majalah lama, gunting terlihat berjajar rapi dalam baki, dan tisu putih menumpuk seperti bukit kecil. Semua tampak biasa sekali, sampai mata tertuju pada cermin yang memenuhi dinding belakang. Cermin itu bukan cermin baru, bingkainya, ukiran kayu motifnya, aneh campuran ornamen Minahasa, dan pola yang hampir seperti akar pohon. Di sudut bingkai, ada lambang kecil sebuah tanda yang menurut pemilik salon, Lena, sudah ada di keluarga mereka sejak zaman kakek buyutnya. Orang-orang di kampung memanggilnya cermin peninggalan. Lena bilang dulu cermin itu dipakai di rumah adat. Ketika upacara adat, dipindahkan ke salon setelah keluarganya pindah ke kota. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana asalnya. Selain dari rumah lama, Lena pemilik salon berdiri di depan cermin setiap hari. Dia wanita paruh 30, kulitnya coklat kemerahan, suara tenang, dan tangannya cepat ketika menata rambut. Pelanggan datang bukan hanya karena dia ahli potong dan catok. Mereka datang karena sentuhan Lena. Ibu-ibu, menerka-nerka, dia bisa membuat aku tampak lebih muda. Atau dia selalu tahu model yang cocok. Muda-mudi datang karena sebuah tren lokal video pendek dengan filter, potongan rambut baru, senyum di depan cermin. Semua terekam oleh cermin itu, yang selalu memantulkan wajah-wajah yang baru. Sehari-hari, suasana salon seperti rutinitas yang halus. Tawa kecil, obrolan ringan tentang harga cabai, berita selebriti, hingga gosip kampung. Tapi ada hal yang tak pernah menjadi topik terbuka. Rambut yang rontok setelah pelanggan pulang. Awalnya hanya bisik-bisik di warung kopi. Setelah potong di salon itu, rambut aku rontok banyak. Beberapa mengira itu karena shampoo baru, atau stres, atau kebetulan. Namun, jumlahnya bertambah. Seorang nenek yang biasa memakai jilbab tipis, datang 2 kali dalam seminggu, pulang dengan rambut menipis di bagian tengkuk. Seorang pegawai bank pulang dari salon itu, lalu bangun keesokan harinya, menemukan bantalnya penuh helaian rambut. Semua tak ingin percaya. Tapi mereka takut, bicara keras-keras takut salon ditutup. Takut Lena kehilangan penghidupan. Lena sendiri tidak terlihat panik. Dia tersenyum ketika pelanggan baru duduk di kursi, menepuk bahu mereka. Jangan khawatir, nanti aku sisir halus, kamu pasti suka. Suaranya lembut, tetapi matanya sering menoleh ke cermin bukan untuk menata rambut, melainkan menatap sesuatu yang hanya dia yang tahu. Pernah, ketika lampu ruko inframernya berkedip, saya melihat Lena mengusap bingkai cermin perlahan. Tangannya seperti memberi hormat atau meminta izin. Ada cara ia menyikat rambut yang berbeda seolah menari, mengikuti ritus lama. Gerakannya penuh niat. Penduduk setempat tak asing dengan cerita tentang roh leluhur. Di Minahasa, banyak rumah masih menyimpan benda-benda lama. Orang percaya bahwa roh nenek moyang kadang diam di barang-barang, peninggalan sebuah perahu, keris, atau cermin. Cerita seperti itu turun-temurun. Cermin yang memegang ingatan keluarga, menyimpan wajah orang yang sudah tiada, bahkan menjaga aturan-aturan yang dilupakan. Di malam tertentu, kalau angin laut datang dan bau garam menempel, orang-orang bilang, roh bisa melihat melalui cermin itu. Lena tumbuh dengan mendengar cerita-cerita ini, tetapi dia jarang bercerita tentang cermin itu. Kalau ditanya, dia cuma bilang, itu cermin keluarga. Kita harus menghormati benda lama. Hari itu, salon hampir penuh. Seorang gadis remaja duduk di kursi, wajahnya pucat karena naskah ujian sekolah yang belum selesai. 2 ibu, salah satu membawa anak kecil yang ribut, seorang pria tua duduk di pojok minum teh, dan ada juga seorang vlogger lokal laki-laki muda yang terkenal mundur ke belakang kamera untuk merekam before after. Ia menyalakan lampu kecil, memutar ulang gerakannya, berharap mendapat konten viral. Saat Lena mengangkat gunting, suasana menjadi agak hening. Ia menaruh handuk di bahu gadis remaja itu, menoleh ke cermin, dan tersenyum tipis. Kita pangkas rapi saja, katanya.
Gadis itu menanggapinya dengan senyum gugup. Kamera vlogger berputar, lampu menyala, dan cermin menangkap seluruh adegan. Namun ada sesuatu yang berbeda pada pantulan malam itu, sebuah ketidaksesuaian halus. Ketika gadis itu memiringkan kepala, bibirnya di pantulan sedikit lebih tegang. Wajah yang dipantulkan di cermin tidak selalu mengikuti gerak tubuh dengan sinkron sempurna. Terkadang ada jeda, atau bibirnya berpindah raut lebih dulu. Orang-orang yang terlalu lekat menatap tak terlihat keliru, tapi tak banyak yang menyadari di saat itu. Setelah gadis itu pergi, suasana kembali riuh. Vlogger mengucapkan terima kasih, bertanya apakah ia boleh menyimpan footage. Lena mengangguk. Silakan, jawabnya. Ia tidak terlihat keberatan mempromosikan salon, justru sebaliknya. Namun malam itu, vlogger pulang dengan foto-foto dan video yang tampak normal. Dia mengunggah beberapa story, dapat beberapa like. 2 hari kemudian, dia mengeluh. Di kolom komentar rambutnya rontok parah. Dia menghapus video itu, tetapi tangkapan layar beredar cepat. Dan orang mulai saling bertanya-tanya tentang korelasi antara salon dan rambut yang rontok. Di luar, angin membawa bau laut yang asin. Malam turun cepat. Di Manado, lampu jalan berpendar di genangan kecil. Di dalam salon, Lena menutup pintu dengan lembut dan mengelap cermin. Sesekali, ia menyentuh permukaan kaca seperti menyentuh dahi seseorang. Napasnya terdengar pelan. Tiba-tiba, seorang ibu tua yang biasa datang untuk cuci rambut mengetuk pintu. "Lena, ada waktu sebentar?" Suaranya serak. Lena membukanya. Nenek itu masuk. Matanya sendu. Ia duduk di kursi tua di sudut, menyandarkan punggungnya. "Tolong sisir rambutku, biar rapi untuk minggu," gumamnya. Lena mengangguk, mulai mengusap rambut si nenek. Ketika sisir menyapu helai demi helai, nenek itu menatap cermin lama sekali. Di pantulan, wajahnya tampak sama. Namun di tepi pantulan, dari bingkai cermin, muncul bayangan samar. Sesosok perempuan tua, wajahnya penuh kerut. Matanya seolah menyimpan kenangan panjang. Ia tersenyum, tetapi senyum itu berbeda. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang menyimpan klaim. Saat Lena mengangkat sisir, ada momen hening yang menusuk. Nenek itu, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara dalam bahasa Manado yang lembut. "Jaga baik-baik, jangan sembarang meminjamkan cermin." Suaranya seperti datang dari masa lalu. Lena menoleh. Wajahnya berubah, tidak takut, tapi ada garis cemas. "Siapa, Nek? Maksudmu? Bagaimana?" tanya Lena. Nenek itu hanya menghela napas. Matanya kembali kosong menatap bayangan di kaca. "Dulu, nenek moyang kita sering berjanji. Cermin itu bukan hanya memantulkan wajah. Dia memantulkan hutang. Hati-hati kalau kita melanggar perjanjian lama." Kata-kata itu seperti batu kecil yang dilempar ke kolam, tenang gelombangnya melebar, meninggalkan riak di permukaan. Setelah nenek itu pergi, Lena duduk termenung di kursi. Ia mengangkat lap, membersihkan bekas minyak dan keringat dari bingkai cermin. Tangannya bergetar sedikit. Lalu ia membungkus muka cermin dengan kain tebal, sebuah kebiasaan yang terkadang dilakukan keluarganya. Di malam-malam tertentu di kampung, menutup benda pusaka di malam hari dianggap menghormati. Tapi kain itu tidak menutupi seluruh aura. Ketika lampu salon redup, Anda masih bisa melihat kontur gelap di balik kain. Seolah ada sesuatu yang menekankan keberadaannya. Sepatah kata pun. Di luar, terdengar suara anak-anak bermain dan suara klakson motor. Namun ada satu hal yang membuat Lena tidak bisa tidur malam itu. Rekaman lama yang pernah ia lihat dimainkannya kembali di kepala. Ia mengingat cerita ibunya tentang nenek moyang yang meminjamkan kecantikan pada keluarga mereka dengan imbalan, sebuah imbalan yang tak pernah dijelaskan sepenuhnya. Mereka diberi aura membuat orang terlihat cantik di cermin. Tapi hutang itu akan ditagih pada waktu yang tak terduga. Lena menutup mata dan teringat klip video lama seorang perempuan di cermin yang tidak bergerak selaras. Bibirnya tersenyum di saat tubuh yang sebenarnya tidak. Keesokan harinya, salon buka seperti biasa. Namun sekarang, pelanggan datang dengan hati-hati. Ada bisik-bisik pertanyaan-pertanyaan yang terhenti di ujung lidah. Beberapa membawa sarung tangan,
yang lain membawa sisir sendiri. Lena menerima semua itu dengan senyum yang semakin tipis. Ia melayani, memotong, menata tangan-tangan profesionalnya, bekerja layaknya tarian yang sudah dihafal. Tetapi matanya terus kembali ke cermin, mencari sesuatu yang ia tidak mau akui malamnya. Ketika lampu merah di jalan berkedip, ada seorang pelanggan baru yang belum pernah terlihat di salon. Ia muda, berwajah polos, membawa sebuah koper kecil. Ia duduk, tersenyum canggung, dan berkata, "Saya dengar di sini bagus untuk potong rambut dan buat video." Lena mengangguk. Tetap profesional, vlogger yang beberapa hari lalu menghapus videonya duduk tidak jauh. Matanya masih merah hia, menjaga jarak, dan memandangi calon pelanggan. Baru itu seperti melihat selembar kertas kosong ketika kursi diturunkan. Calon pelanggan itu menatap cermin dan tampak terpesona. Dalam pantulan, ia melihat dirinya lebih sempurna. Pipi sedikit lebih tirus, rambut tampak lebih tebal. Dia tersenyum. Di sudut kamera, ada kilatan sebuah gerakan yang tidak jelas, seperti bayang-bayang yang menari di tepian gambar. Lena menata rambutnya dengan tenang, namun ada sesuatu yang mengalir di antara keduanya. Sebuah kesepakatan yang tak terucap. Di bagian pojokan salon, radio tua memutar lagu lama Minahasa yang sunyi. Lagu itu membawa memori lain. Upacara adat, keluarga berkumpul, nyanyian yang mengangkat nama leluhur. Nada-nada itu seperti pengingat akan akar yang tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa pelanggan menangkap nada tersebut dan menoleh. Namun sebagian menganggapnya hanya musik latar. Ketika malam semakin larut, pelanggan terakhir pergi. Lampu neon berkedip 2 kali, lalu stabil. Lena menutup pintu, membungkus kain cermin seperti biasa. Tetapi kali ini ia menempelkan beberapa bunga kecil di bingkai sebuah penghormatan atau penawar, belum tahu. Di luar, awan menggantung rendah. Angin membawa kabut tipis dari laut yang perlahan menyentuh kaca depan. Pada hari Jumat tertentu, katanya, kaca depan salon selalu berkabut, padahal tidak hujan. Orang di kampung sering bercanda, itu tanda ada yang menunggu. Lena hanya tersenyum getir. Sebelum tidur, Lena menyalakan lampu kecil di meja rias dan meletakkan sebuah foto hitam putih seorang perempuan muda dengan rambut panjang. Wajahnya mirip Lena. Foto itu adalah nenek buyutnya. Lena menghela napas, lalu memejamkan mata. Dalam kegelapan kamar kecilnya, ia mendengar suara halus, seperti desah dari arah salon. Sebuah nama yang hampir tidak terdengar. Pagi berikutnya, seorang pelanggan datang dengan wajah pucat, menggenggam telepon. Ia menunjukkan video singkat pada Lena rekaman yang diambil sekilas oleh sahabatnya ketika masih duduk di kursi. Di layar, semua tampak normal. Sampai garis ketik di sisi kanan, ada bayangan wajah nenek tua yang muncul di cermin. Wajah itu tersenyum. Wajah yang sama seperti pada cerita-cerita lama. Pelanggan itu menggigil. "Lynette, kau lihat itu?" katanya berbisik. Lena menatap layar, dan untuk pertama kalinya sejak cermin itu ada di rumahnya, hatinya terasa berat seperti batu. Ia tahu mata-matanya yang biasa tenang, kini menampakkan kekhawatiran. Di dalam diri Lena, satu hal menjadi jelas, bukan sekadar hayalan kampung atau kebetulan sial. Ada sesuatu yang bangun dari dalam kaca, sesuatu yang sudah lama menunggu, yang mungkin menuntut sesuatu kembali. Di balik pintu salon, cermin antik itu tetap terbungkus kain. Namun ketika angin malam bergerak lewat lubang-lubang pintu, kain itu bergetar sedikit, menyingkap tepian kaca. Di permukaan gelap, seperti asap tipis, tampak garis-garis kabut. Bentuknya tidak jelas, tapi bila dilihat lama, terlihat seperti mata tua yang mengawasi. Dan di luar, jauh di jalan kecil, beberapa anak desa berbisik tentang Jumat malam. Jangan lewat depan salon setelah gelap. Kaca depan selalu berkabut. Mereka tidak tahu sejauh mana kebenaran itu. Mereka belum melihat apa yang terjadi ketika cermin mulai bicara. Mereka belum merasakan dingin yang merayap ke tengkuk, atau mendengar bisik-bisik yang berbicara nama seseorang dari masa lalu. Lena duduk di kursi tengah salon, menatap cermin yang terbungkus. Ia menarik napas panjang, menempelkan telapak tangannya pada kain. Di bawah kain itu, sesuatu seperti bernafas pelan, bukan napas manusia, tetapi sesuatu yang mirip arus lama, sakral,
penuh hutang. Lena menutup matanya. Dalam kepala bergema satu nama yang diucapkan nenek tua kemarin. Jaga baik-baik. Di luar, malam semakin pekat. Dari balik kain, sesuatu tersenyum-senyum yang tidak pernah lepas dari kaidah waktu. Dan jauh di ujung cerita, di mana rambut-rambut rontok menumpuk seperti cerita yang tak terjawab, tanda-tanda kecil mulai muncul. Helaian rambut di lantai yang tak pernah ada sebelumnya. Selotip kecil yang menempel pada bingkai. Bayangan yang berjalan sejajar dengan cermin seolah-olah menunggu pembukuan hutang. Langit Manado yang berpendar redup. Dan salon yang tampak biasa di siang hari, tetapi tak satu pun dari yang biasa itu akan tetap biasa selamanya. Pagi di Manado biasanya hangat. Cahaya matahari memantul lembut di permukaan laut yang terlihat dari kejauhan. Tapi pagi hari itu, suasana tampak berbeda. Udara terasa lebih lembab, dan ada kabut tipis yang menggantung meski matahari sudah tinggi. Seolah-olah malam tadi ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tertahan di udara. Lena membuka pintu salon lebih lambat dari biasa. Langkahnya pelan, matanya tampak lelah. Sepanjang malam, ia mendengar suara halus dari balik cermin yang terbungkus kain seperti napas. Seperti getaran kecil saat seseorang mencoba berbicara, tapi tertahan. Ia tidak tidur nyenyak. Bahkan ketika memejamkan mata, ia masih melihat bayangan wajah tua yang muncul dari rekaman pelanggan kemarin. Saat pintu terbuka, aroma sisa parfum dan minyak rambut hari sebelumnya menyambutnya. Lampu salon dinyalakan satu persatu, namun yang terakhir, lampu di dekat cermin berkedip lebih lama dari biasanya, seolah enggan menyala. Lena memandangnya dengan hati berat, lalu memutuskan untuk tidak mendekati cermin dulu. Ia menata meja kasir, membersihkan kursi, dan merapikan sisir. Namun ketika ia melewati cermin itu, kain penutupnya tampak bergerak sedikit. Hanya sedikit, seperti tersentuh angin, padahal tidak ada angin di dalam salon. Lena menelan ludah. Cuma perasaanku, katanya pelan, meski ia sendiri tidak percaya. Beberapa jam kemudian, pelanggan pertama datang. Seorang ibu muda bernama Fanny. Ia membawa anak kecil yang aktif, berlarian sambil memegang permen. Fanny duduk di kursi tengah sambil menghela napas. Lena, saya mau potong pendek saja. Rambut saya rontok banyak akhir-akhir ini. Tidak tahan lihat bantal setiap pagi, katanya sambil tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Lena tersenyum tipis. Tidak apa-apa, kita rapikan sedikit, ya. Namun ketika Fanny melihat pantulannya di cermin, ekspresinya berubah. Aku kelihatan beda ya? Lebih pucat? Padahal cermin itu masih terbungkus kain. Lena belum membukanya. Lena berhenti. Pucat? Cermin masih tertutup, Fanny. Fanny menatap bingkai cermin, lalu kembali melihat Lena. Tadi aku lihat sekilas seperti ada pantulan. Mungkin aku capek. Anaknya seorang bocah laki-laki 5 tahun berjalan ke dekat cermin sambil menggenggam mainannya. Ia menatap kain penutup itu lama sekali. Tatapannya terpaku, tidak bergerak. Lena memperhatikan anak-anak, terkadang peka terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Adik, sini dulu, panggil ibunya. Anak itu tidak bereaksi. Ia malah mengangkat tangan kecilnya dan menyentuh kain penutup cermin. Dan saat itu, terjadi kain itu bergerak dari dalam. Bukan karena angin, bukan karena anak itu menariknya. Gerakan itu halus, seperti ada tangan lain yang membalas sentuhan. Lena langsung menarik anak itu ke belakang. Jantungnya berdegup keras. Fanny melihat kejadian itu dan cepat-cepat berdiri. Lena, apa? Suaranya bergetar. Tidak apa-apa, kata Lena cepat. Meski jelas itu bohong. Mungkin kainnya longgar, tapi Fanny tahu ada yang salah. Ia mencari alas duduknya, meraih tas, lalu berbisik, Lena, saya cuma mau tanya, ada orang bilang di salon ini, ada yang muncul di cermin. Apa itu cuma rumor? Lena tidak menjawab, karena kalau ia jujur, jawabannya akan membuka pintu masalah yang jauh lebih besar. Fanny menatap Lena dengan campuran takut dan kasihan. Kalau kau butuh bantuan, bilang ya, orang tua kami di kampung masih tahu tentang hal-hal begitu. Ia kemudian menarik tangan anaknya dan pergi dengan tergesa.
Pintu salon tertutup dengan bunyi ceklek yang terdengar seperti penanda awal masalah. Sepi. Itu yang Lena rasakan setelah Fanny pergi. Salon sunyi, hanya suara kipas angin berputar pelan. Kain penutup di cermin terlihat diam. Tapi Lena merasa ada sesuatu yang mengintip dari baliknya, sebuah tatapan tua yang tidak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Akhirnya, Lena mengumpulkan keberanian dan mendekat. Ia berdiri tepat di depan cermin, lalu mengangkat kain sedikit. Hanya beberapa sentimeter, gelap, tidak ada bayangan. Tapi dari dalam cermin, terdengar suara. Krek, krek, krek seperti kuku yang menggores kayu dari dalam. Lena langsung menjatuhkan kain itu kembali. "Nenek, kalau itu kau, jangan ganggu aku," bisiknya gemetar. "Aku cuma menjaga salon ini, seperti yang diminta keluarga." Tapi cermin tidak peduli pada bisikan manusia. Sesuatu yang lebih tua dari Lena, lebih tua dari nama keluarganya, sedang bergerak di balik permukaan kaca. Menjelang sore, seorang pemuda datang, namanya Rio Vlogger, yang sebelumnya mengunggah video dari salon itu. Matanya cekung, wajahnya pucat, rambutnya benar-benar menipis. Ia membawa ponselnya dan duduk tanpa bicara. "Rio, kau tidak perlu datang kalau takut," kata Lena. "Tadi malam saya mimpi," katanya lirih. "Mimpi itu persis seperti rekaman yang saya ambil. Ada nenek tua berdiri di belakang saya, tapi saya tidak bisa berpaling. Dia pegang rambut saya dan menariknya." Lena menghela napas panjang. Rio memasang video yang ia temukan tadi pagi. Bukan video editan, bukan filter. Video itu merekam dirinya sendiri dari depan cermin saat potong rambut dulu. Tapi kali ini, pantulan di cermin tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ketika Rio menoleh ke kiri, pantulannya masih menatap lurus ke depan. Ketika ia tersenyum kecil, pantulan itu tidak tersenyum. Bahkan lebih seram lagi, pantulannya mengangkat tangan sendiri dan menunjuk langsung ke belakang Rio, tempat nenek tua itu berdiri. Tersenyum. Rio mematikan video itu sambil menangis pelan. "Lena, apa yang sebenarnya ada di dalam cermin itu?" Lena, tubuhnya lemas. "Itu bukan hantu, bukan sekadar roh di keluarga kami. Cermin ini dipakai dalam upacara pemanggilan nenek moyang sejak generasi lama. Mereka percaya roh leluhur bisa memberi kecantikan pada wajah siapapun yang terlihat di cermin." "Rio, tapi kenapa rambut kami yang jadi tumbal?" Lena, "Karena kecantikan itu tidak gratis." Hari mulai gelap. Lampu jalan menyala. Angin dari laut membawa aroma garam yang khas. Lena dan Rio duduk dalam ketakutan. Dan saat malam turun sepenuhnya, cermin itu yang masih tertutup kain bergetar. Bukan sekali, bukan karena angin, tapi bergetar berulang-ulang. Seperti sesuatu di dalamnya ingin keluar. Rio berdiri, mundur beberapa langkah. "Lena, keluar dari sini sekarang." Namun sebelum mereka sempat bergerak, kain penutup itu terlepas dengan sendirinya. Jatuh ke lantai, seperti ada tangan yang menariknya dari dalam. Cermin itu kini terbuka lebar. Dan pantulan Lena yang seharusnya mengikuti gerak tubuhnya tidak bergerak. Wajah dalam cermin itu tersenyum. Lebih keriput, lebih menyeramkan. Senyum yang tidak pernah Lena buat. Senyum dari roh yang sudah menunggu terlalu lama. Roh yang kini tidak mau lagi hanya tinggal di dalam kaca. Roh yang mulai mengulurkan tangan, seolah menawarkan sesuatu atau meminta sesuatu. Dan ketika Lena mundur, tangan tua di dalam cermin menggores permukaan kaca dari dalam, menciptakan suara kriak yang meretakkan batas dunia mereka pada saat itu. Lena menyadari pantulan itu tidak sekadar bayangan. Pantulan itu adalah perjanjian. Perjanjian yang hendak ditagih. Dan malam itu tidak ada yang bisa menghentikannya. Hening. Itu yang menyelimuti salon. Setelah kain penutup cermin jatuh ke lantai, Rio berdiri kaku seperti patung. Sementara Lena menatap pantulan dirinya yang tidak bergerak mengikuti gerak tubuh. Cermin tua itu tampak seperti pintu ke dunia lain gelap, dalam, dan berisi sesuatu yang sangat familiar, namun bukan manusia. Cahaya lampu salon bergetar, seperti lilin di ruangan berangin. Di permukaan cermin,
bayangan samar nenek tua itu berdiri tegak di belakang pantulan Lena. Meski di dunia nyata tidak ada siapa-siapa, senyumnya tipis, rautnya penuh keriput, mata cekungnya memancarkan sesuatu antara kasih sayang dan kelaparan. Lena mundur satu langkah. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah klik-klik halus, seperti kuku menekan kaca dari dalam. Rio berbisik, "Lena, kita harus keluar." Namun, Lena menggeleng. Wajahnya pucat, tapi ada ketegasan aneh di matanya. Kalau kita tinggalkan dia akan mengikuti siapapun yang terakhir kali dilihatnya. Rio menelan ludah. "Maksudmu, dia akan ikut aku pulang?" Lena tidak menjawab. Dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Warisan. Gelap. Lena menarik napas panjang dan duduk di kursi salon. Ia menatap lantai sambil mencoba merangkai kata-kata keluarga kami dari kampung Tondano. "Masih percaya pada oporoh leluhur," kata Lena perlahan. "Mereka memanggil roh melalui benda-benda. Cermin adalah salah satu yang paling kuat." Rio tetap berdiri jauh dari cermin. Tubuhnya tegang, seperti karet yang siap putus. "Jadi, itu roh nenek moyangmu?" "Seharusnya begitu." Lena mengusap wajahnya. "Tapi setelah ibuku meninggal, tidak ada lagi yang melakukan ritual penjaga. Aku cuma diberi cermin ini dan pesan singkat. Jaga baik-baik. Jangan biarkan siapapun memakainya tanpa izin." "Don kau membiarkan seluruh kota memakai cermin itu?" Rio berkata dengan suara yang mengandung panik. Lena terdiam. Kata-kata itu benar. Di masa kecilnya, Lena ingat bagaimana ibunya selalu menutup cermin itu dengan kain hitam pada malam tertentu. Ia ingat bau dupa setiap Jumat Kliwon dan suara gumaman dalam bahasa Minahasa, kuno bahasa yang hanya diucapkan keturunan tertua. Namun setelah ibunya meninggal, Lena mengira semua itu sekadar tradisi lama yang tak lagi relevan. Bahwa roh leluhur hanya ada dalam cerita kampung. Bahwa cermin itu tidak lebih dari barang antik. Ia salah, sangat salah. Pertanda di malam. Jumat malam menjalar perlahan. Angin dari arah bukit menghempas kaca depan salon, membuatnya berkabut walau suhu tidak sedingin itu. Rio menatap jendela. "Ini sama seperti cerita orang. Salonmu selalu berkabut di hari Jumat." Lena tersentak. "Hari ini Jumat?" Rio mengangguk pelan. "Jumat malam." Cermin bergetar pelan, seperti tertawa. Lena menutup muka dengan kedua tangannya. "Kalau aku tahu, aku tidak akan buka hari ini." Kabut semakin tebal. Suhu ruangan turun, membuat kulit merinding. Dari cermin muncul garis tipis seperti goresan. Lalu garis lain, lalu 3 lagi. Semuanya bergerak dari dalam. Rio menjerit kecil. Dia mencoba keluar. Lena bangkit dan menatap cermin itu dalam-dalam. "Aku tahu kau dengar," katanya, lirih dalam bahasa Minahasa yang patah-patah. "Kalau kau mau menagih, tagih aku. Jangan sentuh orang lain." Pantulan nenek tua itu berhenti bergerak, hening. Lalu, perlahan-lahan, bibir keriputnya bergerak, tapi suaranya datang bukan dari mulut di cermin, melainkan dari belakang Lena. Sebuah bisikan. "Onsu Oriknepet, anak perempuan, hutang belum dibayar." Rio langsung memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. "Lena, ayo pergi! Ayo pergi sekarang." Namun Lena tak bergerak. Ia memegang bingkai cermin dengan tangan bergetar. "Ceritakan padaku, apa hutangnya?" Suara Lena pecah. Dan seolah menunggu pertanyaan itu, cermin memantulkan sesuatu. Bukan Lena, bukan salon, melainkan sebuah rumah adat Minahasa Weli yang terbakar setengah. Dengan seorang wanita muda berlari keluar sambil memeluk cermin ini. Wanita itu adalah nenek buyut Lena. Di belakangnya, sosok-sosok bayangan mengejar, bukan manusia, melainkan roh leluhur yang menyeret rambut mereka sendiri. Wajah hitam terbakar asap. Mulut mereka menyebut nama-nama manusia yang telah mendapat hadiah kecantikan dari mereka. Dan kemudian suara memecah video itu. Setiap kecantikan butuh rambut sebagai ganti. Gambar dalam cermin lenyap, digantikan wajah tua yang tadi. Matanya menyala seperti bara. Nafasnya membuat kaca mengembun. Lena mundur sambil menutup mulutnya.
itu. Itu artinya setiap pelanggan yang terlihat cantik di cermin adalah persembahan. Rio menyelesaikan kalimat itu. Wajahnya pucat pasi. Lina menandok. Itu sebabnya mereka kehilangan rambut. Ketukan di luar jendela tiba-tiba tok, tok, tok. Seseorang mengetuk kaca depan salon. Rio hampir melompat. Siapa itu? Lena perlahan mendekat dan mengintip dari sela tirai. 2 orang berdiri di luar, salah satunya Fanny, pelanggan pertama pagi tadi. Rambutnya sudah jatuh hampir separuh. Kulit kepalanya tampak merah. Matanya simas. Ada yang aneh dengan rambut. Fanny berteriak, "Lena, buka pintunya!" Di belakangnya, seorang pria tua yang Lena kenal sebagai tetua kampung berdiri dengan tongkat kayu. Ia menatap salon lekat-lekat. Tatapannya tidak takut, justru waspada. Lena langsung membuka pintu dan menarik mereka masuk. Fanny menangis histeris. Pria tua itu masuk terakhir sekali melihat cermin. Wajahnya langsung berubah tegang. "Jadi cermin itu sudah bangun," katanya dengan suara serak. Rio memandangnya seperti melihat penyelamat. "Bapak tahu apa yang terjadi?" Pria tua itu menatap Lena lama sekali. "Kamu keturunan keluarga yang memegang perjanjian. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan." Lena menggeleng cepat. "Aku tidak tahu apa-apa. Mama pergi sebelum sempat mengajariku." Pria tua itu berjalan perlahan menuju cermin, lalu menyentuh bingkainya. Kaca tiba-tiba berdenyut seperti kulit manusia. Pria tua itu menarik tangannya cepat. Dia sudah lapar. Cermin kembali menunjukkan pantulan Lena kali ini dengan rambut hitamnya menipis sedikit demi sedikit. Seolah-olah roh di dalam cermin sudah mulai mengambil bagian dirinya. Lena memejamkan mata. "Apa yang dia mau?" Tetua itu menatapnya dalam, sangat dalam. Sebelum menjawab, dia tidak hanya menagih rambut. Ia mendekat ke Lena dan berbisik. Dia menagih keturunan yang meninggalkan kewajiban. Lena merinding. Rio menatap Lena ketakutan. Fanny menutup mulutnya dengan kedua tangan. Sementara itu, cermin bergetar lagi. Pantulan Lena semakin tua, semakin keriput. Rambutnya semakin tipis, seolah roh itu sedang menunjukkan masa depan Lena jika ia tidak membayar hutang itu. Dan sebelum bab ini tamat, suara bisikan itu muncul lagi. "Onsu, torang ada menunggu. Anak perempuan, kami menunggumu." Salon mulai berbau dingin. Rambut-rambut halus di lantai bergerak sendiri, seperti ditiup angin. Dan dari dalam cermin, sebuah tangan tua mulai keluar lagi. Kali ini lebih jauh daripada sebelumnya. Pagi itu, Manado diguyur gerimis tipis. Hujan rintik-rintik menempel di kaca depan salon milik Riana, mengubah pantulan di jendela menjadi kabur, seolah tempat itu menolak untuk terlihat jelas. Meskipun area sekitar penuh dengan kios dan rumah makan yang mulai buka, salon itu tampak berbeda. Lengang, gelap, dan seperti menyimpan sesuatu yang ingin tetap tersembunyi. Dari dalam, suara kursi digeser pelan terdengar. Marta, pelanggan yang dulu pernah merekam kejadian aneh di cermin, berdiri tepat di depan pintu. Dia memegang payung yang masih meneteskan air hujan. Wohannya ragu, tapi langkahnya tegas. Sudah beberapa hari ia merasa ada yang memanggilnya kembali ke salon itu. Perasaan seperti ditarik bayangan. Ia menghela napas, lalu mendorong pintu. Kriing, suara bel lonceng pintu berbunyi nyaring. Di dalam, lampu-lampu masih padam, kecuali satu bohlam kuning di sudut, remang dan berkelip kecil. Lantai tampak bersih, tetapi hawa dingin menusuk seolah AC menyala. Terlalu dingin, padahal sama sekali tidak hidup. "Riana?" panggil Marta pelan. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru adalah suara halus dari arah belakang, seperti helaan napas panjang, atau suara seseorang sedang menyisir rambut. Marta menelan ludah. Ketika ia melangkah lebih dalam, sebuah aroma wangi menyeruak, bukan wangi sampo salon biasa, tapi aroma bunga cempaka campur tanah basah. Aroma yang sangat familiar dari upacara adat Minahasa. Saat memanggil roh leluhur, ia mengikuti suara itu ke meja kerja Riana. Di sana, cermin antik besar itu berdiri. Cermin dengan bingkai kayu gelap, dipenuhi ukiran wajah-wajah kecil
yang terlihat seperti ekspresi manusia yang menahan tangis. Ketika Marta mendekat, tiba-tiba lampu di atas cermin berkedip. Tik, 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 tik. Pantulan cerminnya tidak langsung muncul. Permukaan kaca seperti tertutup kabut, walau ruangan tidak lembab sama sekali. "Napa begini?" gumam Marta. Ia mendekatkan wajah. Napasnya langsung membeku. Di dalam pantulan, ia melihat Riana, tapi tubuh Riana tidak ada di ruangan. Wanita itu tampak berdiri tepat di belakangnya di pantulan. Wajah pucat, rambut acak-acakan, dan mata merah, seperti kurang tidur seminggu. Riana dalam cermin itu mengangkat tangan, menyisir rambut Marta secara perlahan. Padahal tubuhnya tidak ada di dunia nyata. Seketika Marta mundur beberapa langkah. Namun begitu ia bergerak, pantulan itu berubah. Cermin kini menampilkan seseorang lain, seorang nenek Minahasa, sangat tua. Rambut putih panjang dan kulit keriput seperti tanah retak. Sosok itu duduk di kursi salon, tersenyum dengan bibir tipis tak bernyawa. Marta tersentak keras dan hampir berteriak, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, "Apa ngana cari?" Suara Riana terdengar dari belakang. Marta menoleh cepat. Riana benar-benar berdiri di sana, membawa handuk dan tampak terkejut melihat Marta masuk tanpa izin. "Ya ampun, Marco, bikin kaget," kata Riana sambil tersenyum kaku. "Baru mau buka salon." "Mesuk Jo." Marta masih terengah. "Tadi, cermin itu ada yang..." Riana buru-buru menutup pembicaraan. Sermon tua." Pantulannya sering aneh karena lembab. "Kelajau." Kalimatnya terlalu cepat, terlalu gugup, terlalu menyembunyikan sesuatu. Marta memandang Riana lebih lama. Wajah wanita itu tampak berubah lebih pucat. Lingkar matanya membesar dan rambutnya terlihat lebih tipis, seolah beberapa helai rontok setiap kali ia menggeleng. Lalu Marta melihatnya. Laci meja Riana sedikit terbuka. Dari sela-selanya ada sesuatu menetes ke lantai, merah gelap, darah. "Ada apa itu?" tanya Marta dengan suara lirih. Riana langsung menutup laci itu dengan cepat, menekan kuat-kuat, seolah takut sesuatu dari dalam akan keluar. "Bukan apa-apa, cat rambat." Tapi Marta tahu, itu bukan cat. Bau amisnya terlalu jelas. Riana lalu memegang bahu Marta dan tersenyum-senyum yang dipaksa, yang tidak sampai ke mata. "Marta, ngana, pulang Jo. Bukan saatnya ngana di sini." "Kenapa?" Suara Marta bergetar. Riana menunduk, rambutnya jatuh menutupi wajah. Dan untuk sekejap Marta melihat kulit kepala Riana tampak merah, seperti terkelupas. "Karena dia bangun," bisik Riana. "Siapa?" Riana menatap cermin. Cermin itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang memukul permukaan dari dalam. Sebuah suara tua, serak, dan bergema muncul dari balik kaca. "Ria anak, jangkes keluar dia. Dia mesti ganti." Marta menjerit, mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menabrak kursi. Ia berusaha lari, tapi pintu salon menutup sendiri dengan keras. Blak! Lampu-lampu padam, cermin itu menyala samar, seperti membangkitkan cahaya dari dalam kaca, menyoroti ruangan yang tiba-tiba terasa sempit. Tiba-tiba, tangan keriput muncul menempel di balik permukaan cermin, menggaruk kaca dari dalam. Krek-krek-krek. Riana memeluk tubuhnya sendiri, menangis sambil berbisik, "Ampuni kita, Opo, kita cuma mau salon rame." Marta tak sanggup menahan gemetarnya. Ia akhirnya bertanya dengan suara pecah, "Riana, ngana, roh opa ada di dalam itu cermin?" Riana menggeleng pelan. "Bukan opa, tapi nenek moyang pertama dari keluarga kita, yang dulu jadi walian pemanggil roh. Dia bilang bisa bantu bikin usaha kita maju, asal kita kasih tukar." Marta diam, takut menanyakan apa tukar itu. Namun, sebelum ia sempat bicara lagi, nenek moyang itu menyebutkan satu kata dari dalam cermin. "Rambu." Cahaya dalam cermin tiba-tiba meredup. Ruangan gelap, dan Marta tahu dia dan Riana belum aman, karena ritual pesugihan itu baru saja dimulai. Pintu salon masih terkunci rapat. Meski Marta mengguncangnya berkali-kali, gagangnya tak bergerak sedikit pun, seolah tidak dihubungkan ke dunia nyata. Cahaya dari luar terasa jauh,
Seperti salon itu terpisah dari lingkungan Manado yang sibuk di luar sana. Sementara itu, di belakangnya, cermin antik itu makin terang, berdenyut seperti jantung hidup. Suara garukan dari dalam permukaannya semakin kuat. Krek, krek, krek. Marta menutup telinga. Riana, buka itu pintu. Ngana, mau kita mati di sini? Riana duduk berlutut di lantai. Tangannya gemetaran. Wajahnya basah oleh air mata. Rambutnya tampak semakin tipis, bahkan beberapa helaian jatuh sendiri ke lantai tanpa ia sentuh. Kita ndak mau Ngana terluka. Mark, katanya lirih. Tapi kalau Ngana tinggal di sini, dia akan pilih Ngana. Pilih untuk apa? Marta hampir berteriak. Riana menelan ludah. Untuk bayar ulang. Rambut harus ada darahnya. Rambut yang punya energi dari orang hidup. Itu Marta melangkah mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Napasnya tersengal. Riana melanjutkan. Suaranya penuh rasa bersalah. Dulu, pertama kita buka salon ini, cermin itu dulu cuma cermin biasa. Tapi Mama bilang kalau mau usaha berhasil, harus panggil lembata roh leluhur yang dijaga keluarga. Kita pikir itu cuma simbol, ternyata bukan. Cermin antik itu tiba-tiba bergetar lebih keras, sampai meja goyah dan sisir-sisir jatuh ke lantai. Cahaya remang dalam cermin berubah menjadi warna kemerahan. Dari dalam, bayangan nenek Minahasa itu semakin jelas. Rambut putih panjang, kulit keriput seperti daging kering terbakar, dan mata kosong tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar seperti robekan. Marta menutup wajah. Oh tuh, namun suara dari dalam cermin terdengar jelas. Riana, Ngoni, sok kasih janji. Ngapa Ngoni tahan ini perempuan? Riana terisak. Jangan, dia bukan bagian dari ini. Tangan keriput dari balik kaca muncul lagi, menekan permukaan cermin dari dalam. Kali ini, retakan kecil muncul di sudut kaca. Marta lompat, kaget. Kope cermin mulai pecah. Riana memekik. Kalau dia keluar, habis kita dua. Cermin itu perlahan membengkak, seperti sesuatu berusaha mendorong keluar. Cahaya merah berputar-putar di balik permukaan, dan suara yang seperti ratusan bisikan mulai terdengar. Rambut, kalau enda, nyawa. Marta menatap lantai, melihat banyak helai rambut-rambut pelanggan terdahulu yang terselip di bawah meja. Rambut itu tampak kering dan kecoklatan, seperti sudah lama tersimpan, tapi seolah masih bergerak sedikit-sedikit. Riana, ini semua rambut orang-orang yang datang? Bisik Marta ngeri. Riana mengangguk pelan. Dia bilang, biar salon kita rame, kita harus kumpul rambut orang-orang. Semakin banyak, semakin bagus. Tapi dia bilang, kalau ada akibatnya. Akibatnya, rambut mereka rontok parah. Mata miseh bukan cuma itu. Riana mengusap wajahnya. Rambut yang dia ambil, itu bukan cuma rambut, tapi energi orangnya. Makanya banyak pelanggan pulang dengan badan lemas, sakit kepala, mimpi buruk. Marta merinding sampai ke tulang. Tiba-tiba cermin memantulkan sosok lain. Marta sendiri, tapi dalam versi yang lebih pucat. Rambut tipis, mata cekung, seolah sudah diserap habis. Marta menjerit. Itu bukan kita. Cermin itu berbisik. Hampir jadi milik kita. Lampu-lampu di salon meletup satu persatu. Pop, pop. Sekarang hanya ada cahaya merah yang keluar dari cermin. Riana berusaha berdiri, tapi lututnya goyah. Mark, kok harus keluar? Kalau kok tinggal, dia akan ambil rambut kok. Terus Ngana? Marta mendekat, mengguncang bahunya. Riana menggeleng, sambil memegang kepala yang makin banyak rontoknya. Kayaknya tinggal kita yang wajib bayar. Dia sekali kita mulai, Ende bisa berhenti. Tiba-tiba dari arah cermin, sesuatu menghantam kaca dari dalam. Retakan melebar seperti jaring laba-laba. Sebagian kaca mulai menonjol keluar. Sebagian pecahan jatuh ke lantai. Dari balik cermin, sebuah tangan tua, kurus, dan berurat hitam meraih keluar. Jemarinya panjang seperti ranting kering, dan kuku-kukunya tajam. Riana menutup mulut agar tidak menjerit.
Marta terpaku. Nenek itu mulai keluar perlahan. Tubuhnya setengah menembus dunia nyata. Rambut putihnya tergerai panjang sampai menyentuh lantai, mengalir seperti air, merayap ke arah mereka. Rambut, kalau bukan Ngana, dia. Suaranya seperti suara dari dalam sumur tua. Tiba-tiba, helai rambut putih itu melilit kaki Marta. Riana, tolong. Riana berusaha menariknya. Tapi rambut itu kuat seperti tali. Semakin Marta melawan, semakin kuat lilitannya. Cermin itu berbicara lagi. Kali ini jelas, dia harus ganti korban. Kalau Tara, pesugihan putus, dan Ngoni 2 tamat. Riana berdiri goyah, lalu mengambil gunting rambut besar dari meja. Marta menjerit, "Ngana mau apa?" Riana menggenggam gunting itu erat-erat. Air matanya jatuh. Kalau kita putus ikatan dengan dia. Cuma ada satu cara. Mata teh Jiang Riana memandang cermin yang hampir retak sepenuhnya dan sosok nenek yang mulai keluar sepenuhnya. Kita harus potong rambut kita sendiri, darah kita sendiri, supaya ritualnya batal. Riana, jangan, NDA. Tapi Riana mengangkat gunting itu ke rambutnya yang tinggal separuh. Ende, apa? Mart, ini salah kita. Biar kita yang bayar, nenek dalam cermin mengaum. Jang, tiba-tiba semua lilitan rambut yang menjerat Marta mengencang. Riana mengambil napas dalam-dalam, memejam, lalu ia memotong rambutnya sendiri, hingga kulit kepalanya sedikit terluka. Darah menetes ke lantai. Cermin itu bergetar keras. Nenek itu menjerit panjang, melolong seperti suara makhluk kuno yang tersiksa. Rambut yang melilit Marta terlepas seketika, cahaya merah padam, dan cermin itu runtuh seluruhnya seperti pasir yang kehilangan bentuk. Marta terduduk, terengah, wajah penuh ketakutan. Riana roboh ke lantai, kehabisan tenaga. Namun tepat sebelum semuanya benar-benar tenang, di antara pecahan kaca, sebuah mata tua masih terbuka, memandangi mereka. Dan mata itu masih. Suasana salon mendadak hening setelah cermin runtuh menjadi pecahan kaca. Hening yang tidak wajar seperti udara berhenti bergerak. Marta masih terduduk, memegangi kaki yang tadi dililit rambut putih. Sementara Riana terjatuh di samping meja, lemas oleh darah dan potongan rambutnya sendiri. Namun keheningan itu cepat berubah menjadi ketegangan baru, karena di antara pecahan kaca, mata tua yang masih hidup itu tidak hanya terbuka, tapi bergerak. Mata itu melirik perlahan ke arah Marta, lalu ke arah Riana, seolah menilai siapa yang paling berharga untuk diambil. Riana, itu mata masih hidup, bisik Marta dengan suara nyaris tidak terdengar. Riana membuka sedikit matanya, menatap pecahan kaca itu. Raut wajahnya menjadi pucat pasi. Ndak mungkin, ritual So diputus. Seharusnya dia So kembali. Namun mata itu berkedip sekali, perlahan, dan dari dalam bola matanya muncul kilau merah seperti bara api kecil. Tiba-tiba angin dingin bertiup dari arah pecahan cermin. Padahal semua ventilasi tertutup. Rambut-rambut hitam dan putih yang bertebaran di lantai mulai bergerak, merayap, merangkak, saling menjerit halus seperti makhluk kecil, menuju ke satu titik. Mata itu, helai demi helai berkumpul mengelilinginya, seolah membentuk sesuatu. Marta menutup mulut, terkejut sampai tidak mampu bicara. Riana, itu rambut-rambut kok simpan selama ini? Dia tarik kembali. Riana mencoba bangun, tapi badannya terlalu lemah. Itu, dia mau bentuk tubuh baru. Perkataan itu terbukti dalam hitungan detik. Rambut itu menyatu, mengikat, melilit, membentuk struktur seperti tengkorak kepala. Dari pecahan kaca, mata itu melompat ke tengah lilitan rambut dan menempel di sana, seolah menemukan wadah baru. Ya Tuhan, bisik Marta, dia mau hidup lagi. Saat rambut-rambut itu terus merakit dirinya, terdengar suara sangat tua, sangat lirih, namun tajam. Ngoni mau putus ikatan. Ndak semudah itu. Ruang salon terasa lebih gelap dari sebelumnya. Lampu yang sudah padam terasa benar-benar mati, seperti tidak ada listrik sama sekali. Dari luar,
suara kendaraan di jalan menghilang. Padahal jalan di depan salon biasanya ramai. Seakan-akan salon itu ditarik keluar dari dunia. Riana yang berusaha meraih Martha berkata pelan, "Mark, kita mesti keluar sekarang. Kau tolong bantu kita berdiri." Martha mendekat, menarik lengan Riana. Namun begitu mereka berdiri, suara berdesis terdengar dari lantai. Rambut-rambut kering yang bertebaran merayap mendekat. Seperti ular kecil, beberapa helainya melompat, mencoba melilit kaki mereka. Martha menjerit, "Riana, cepat! Dia mau tangkap kita!" Mereka berlari tertatih menuju pintu depan. Namun saat Martha meraih gagang pintu blam, pintu tertutup kembali. Keras sekali. Kayu pintu bergetar seolah ada sesuatu menahan dari luar dari belokong. Suara seretan lembut terdengar. Rambut-rambut itu kini sudah membentuk tubuh setengah jadi. Kepala dari rambut, mata dari kaca, pecah bercahaya merah, dan badan yang masih berupa gumpalan rambut bergerak. Makhluk itu merayap menuju mereka dengan gerakan patah-patah suaranya. "Parau, Inggoni 2, musti bayar, rambut, darah, atau nyawa." Riana memaksa dirinya berdiri tegap, walaupun tubuhnya goyah. "Torang sobat talikan ritual. Ngana, ndak bisa ambil Martha." Makhluk itu berhenti sejenak. Bagian wajahnya yang terbuat dari rambut bergerak, membentuk senyuman miring. "Ngoni salah. Ngoni so buka pintu, ngoni so panggil kita, ndak ada jalan keluar." Martha memandang Riana dengan panik. "Kau bilang ritualnya batal?" Riana menggeleng. Matanya dipenuhi ketakutan yang sangat dalam. "Bukan itu, ritualnya memang putus. Tapi itu berarti dia ndak punya wadah lagi di cermin. Sekarang dia cari tubuh baru, tubuh manusia." Martha hampir menangis. "Berarti dia mau masuk ke salah satu dari torang?" Riana menggigit bibir. Kepalanya mengangguk pelan. "Entah kita berdua, atau semua orang yang datang ke salon ini nanti." Makhluk rambut itu bergerak lebih cepat, merayap seperti gelombang hitam panjang. Martha mencoba memukulnya dengan kursi, tetapi rambut itu melilit kursi dan menariknya, seolah kursi cuma kapas. Suara makhluk itu semakin keras. "Le, pung, pung, ngoni so banyak, ambil dari kita." Riana menggenggam tangan Martha. "Kita mesti ke belakang, ada jalan keluar, lewat dapur." Mereka lari secepat mungkin ke ruang belakang. Tapi saat melewati meja kerja Riana, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Laci meja yang tadi meneteskan darah terbuka sendiri, dan dari dalam laci itu ada benda yang perlahan bangkit. Bukan tangan, tetapi wajah kulit manusia yang sudah mengering seperti topeng tua, tertempel di potongan kayu, dipenuhi rambut halus. Wajah itu membuka mulutnya. "Ria, anak, ngapa kok mau lari? Bukan torang kasih rejeki?" Riana menjerit, menutup telinga. "Stop!" Suara Riana pecah, tapi penuh kemarahan. "Torong ndak mau ikut, torong ndak mau jadi alat pesugihan lagi. Kalau mesti mati, torong pilih itu." Wajah tua itu tertawa dengan suara serak yang berlapis-lapis. Makhluk rambut itu semakin dekat dari belakang mereka. Martha menarik tangan Riana, dan mereka berdua berlari menuju dapur, membuka pintu darurat kecil yang langsung mengarah ke gang sempit. Namun, saat pintu terbuka, gang itu berubah. Bukan lagi gang biasa. Jalan yang seharusnya menuju luar berubah menjadi lorong panjang gelap yang tak memiliki ujung. Udara dingin dan aroma bunga cempaka bercampur tanah basah memenuhi hidung mereka. Riana memundurkan langkah. Ini bukan dunia luar. Ini dunia leluhur, dunia dia. Di balik mereka, suara makhluk itu memanggil, "Ngoni so masuk." And ada keluar. Dan ketika mereka menengok ke belakang, makhluk rambut itu sudah menutup pintu, menghalangi jalan kembali. Semua jalan ditutup. Semua arah adalah dunia makhluk tua itu. Dan napas dingin mulai terdengar dari kegelapan lorong. Lorong gelap itu terasa seperti perut bumi. Udara menjadi dingin, lembab, dan terlalu sunyi untuk disebut dunia manusia. Martha menahan napas. Rambut di tengkuknya berdiri semua. Riana menggenggam tangan Martha erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang menahan mereka tetap waras. "Riana, ini kok bilang lorong? Apa?" bisik Martha dengan suara bergetar. "Ini tempat roh leluhur tinggal. Dulu walian-walian Minahasa bilang
Ada dunia lain di balik cermin. Kita cuma pernah baca, tapi kita ndak pernah pikir itu nyata. Lorong itu dipenuhi suara halus seperti bisikan banyak orang dari kejauhan. Namun semakin mereka berjalan, suara itu makin jelas. Rambut, daerah, tuker, tumbal, ngoni dua yang buka, ngoni dua yang tutup. Ndak bisa lari. Marta menutup telinga, tapi suaranya terdengar dari dalam kepala. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tanah kuburan. Dan semakin jauh mereka masuk, semakin jelas bentuk bayangan-bayangan di dinding lorong, bayangan rambut, tangan, dan wajah-wajah tua Minahasa yang menatap mereka tanpa kelopak mata. Riana mulai kehilangan keseimbangan. Marta, dia tarik kita rasa tubuh kita makin berat. Belum selesai ia bicara, lorong itu bergetar, dan dari belakang, makhluk rambut itu muncul. Tubuhnya kini lebih utuh. Rambut hitam, putih, dan coklat menyatu seperti tubuh manusia dewasa. Wajahnya masih berupa rambut yang membentuk ekspresi miring, dan mata merahnya bersinar seperti bara. Makhluk itu merangkak cepat di dinding lorong, seperti laba-laba besar. Ria anak, ngoni, so panggil torang, ndak bisa pergi. Marta menarik Riana, dan mereka berdua berlari. Tapi lorong itu memanjang sendiri. Tidak ada ujung, tidak ada pintu keluar. Tanah di bawah mereka berubah menjadi karpet rambut tebal yang bergerak seperti gelombang laut, mencoba menelan kaki mereka. Riana tersandung, jatuh. Marta mencoba mengangkatnya, tetapi makhluk itu sudah terlalu dekat. Rambut makhluk itu melayang seperti tentakel, siap melilit dan menarik mereka kembali. Riana menatap Marta dengan mata berkaca-kaca. Mart, kalau kita terus lari, kita dua mati. Maksud ngana, torang musti putus ikatan di tempat dia tinggal. Bukan di dunia manusia. Musti musnahkan semua sisa cerminnya. Marta memandang ke belakang. Makhluk itu sudah siap menjerat. Dan di dadanya, di dalam tubuh rambutnya ada serpihan kaca besar. Inti cermin leluhur. Riana berbisik lirih, hancurkan itu serpihan. Itu rumahnya. Bagaimana? Dia kuat sekali. Riana memegang tangan Marta, menaruh sesuatu di telapaknya. Sebuah gunting salon yang masih berlumur sedikit darahnya. Ini satu-satunya alat yang sudah terikat dengan ritual. Gunting ini yang kita pakai potong rambut dan darah kita tadi. Energinya masih ada. Marta menelan ludah. Berarti kita mesti potong dia. Bukan potong dia, potong inti cerminnya. Makhluk itu melompat. Rambutnya menyebar seperti jaring raksasa. Ndek bisa lari. Ngoni, dua makanan. Torang. Marta melompat menghindar, menarik Riana. Namun rambut makhluk itu menyambar kaki Riana dan menyeretnya ke belakang. Marta, Riana. Marta berlari ke arah Riana, menusuk rambut-rambut yang melilit dengan gunting itu. Rambut-rambut itu berteriak berteriak seperti sesuatu yang hidup. Suaranya seperti gabungan suara nenek-nenek dari dalam kubur. Riana hampir tertelan rambut itu, tapi Marta menariknya dengan sisa tenaga. Makhluk itu marah dan mengeluarkan pekikan panjang. Ngoni, dua, enda syukur, Ngoni ambil rejeki. Tapi, enda mau bayar. Rambutnya seperti badai hitam mengepung mereka. Marta memutuskan. Tidak ada jalan keluar kecuali menyerang balik. Ia memeluk Riana sebentar. Kau lari? Carikan cahaya. Kalau ada cahaya, itu pintu keluar. Riana menangis. Mart, kok jangan tinggal kita? Kita percaya Jo. Marta berbalik dan lari langsung menuju makhluk itu. Rambut-rambut pendek dan panjang menampar wajahnya seperti cambuk. Suaranya menusuk telinga. Marta menunduk, menghindar, lalu melihat inti cermin itu berdenyut di dada makhluk itu. Ia berlari sambil menjerit, "Ini salahmu, Ko, yang bikin Riana kayak begini." Makhluk itu membuka mulut rambutnya, memperlihatkan barisan gigi yang terbuat dari potongan kaca kecil. Marta melompat dan kakak. Ia menancapkan gunting tepat ke inti kaca itu. Makhluk itu memekik panjang. Suara memekiknya menggema di seluruh lorong Enggoar. Tubuhnya mulai meleleh menjadi rambut kusut
jatuh ke tanah seperti lumpur hitam. Rambut-rambut itu menjerit, mencoba mencengkram Martha. Tapi semua melemah. Cermin pecah di dadanya, retak semakin besar. PR, inti itu pecah bersama guntingnya. Lorong berguncang keras. Seluruh dunia leluhur memudar. Rambut-rambut yang memenuhi lantai hangus, seperti terbakar dari dalam. Bayangan-bayangan nenek moyang menutup mata, hilang seperti kabut lorong. Runta, Riana menjerit memanggil Martha. Martha, Casey. Martha berlari, tetapi lorong sudah retak. Langit-langitnya runtuh, seperti batu berjatuhan. Riana mendekatinya, mencoba meraih tangannya. Dan, blam, dunia itu runtuh sepenuhnya. Kembalinya ke dunia manusia Riana, terbaring di lantai dapur salon. Pintu darurat sudah kembali menjadi pintu biasa. Cahaya dari luar masuk, orang-orang berteriak melihatnya pingsan di ambang pintu. Namun Martha tidak ada. Semua orang mencari, tetapi Martha tidak ditemukan. 2 hari setelah kejadian itu, polisi menutup salon. Masyarakat mengatakan Martha hilang. Sebagian percaya dia kabur, sebagian lagi percaya dia tersesat di dunia roh. Riana pergi dari Manado. Rambutnya tidak tumbuh lagi. Ia hidup di rumah keluarganya di Tomohon. Jarang bicara pada siapapun. Bangunan salon itu kosong, gelap, tidak beroperasi lagi. Namun, setiap malam Jumat, kaca depan salon selalu berkabut dari dalam. Padahal tak ada AC, tak ada listrik, dan warga yang lewat mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di dalam. Kadang sosok perempuan muda, rambut pendek, berdiri menatap keluar. Kadang terdengar suara gunting disisirkan pada rambut yang tidak terlihat. Dan kadang yang paling membuat orang takut kaca itu memantulkan 2 bayangan. Satu perempuan bernama Martha dan satu nenek tua Minahasa yang tersenyum di belakangnya. Cerita salon itu akhirnya tutup, tapi sesuatu di dalamnya tidak pernah pergi.